Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audi Ali Rafsan Jani Rambe, NPM 2108 260 147. Hari ini saya akan membuat mind map dan menjelaskan apa yang ada di mind map saya yang berjudul dengan skizofrenia. Nah, eh, yang pertama saya akan memulainya dari definisi skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang mempengaruhi cara berpikir dan merasakan dan berperilaku seseorang. Gangguan ini seringkali ditandai dengan hilangnya kontak dengan kenyataan, menyebabkan distorsi pada pemahaman realitas, termasuk delusi, halusinasi, dan pemikiran tidak logis. Klasifikasi skizofrenia ini menurut DSM-5, skizofrenia tidak lagi dibagi dalam subtipe tertentu, seperti paranoid, disorganized, katatonik, sebagaimana yang terdapat dalam DSM-4. Kini skizofrenia diklasifikasikan berdasarkan spektrum dan tingkat keparahan gejala, termasuk gejala positif seperti delusi, dan halusinasi. Kemudian gejala negatif seperti penurunan emosi dan motivasi. Kemudian adanya juga gangguan kognitif. Nah, kemudian patofisiologi dari skizofrenia ini melibatkan kelainan pada fungsi neurotransmitter, terutama dopamin. Teori dopamin menyatakan bahwa hiperaktivitas jalur dopaminergik mesolimbik bertanggung jawab atas gejala positif, sedangkan hipoaktivitas di jalur dopaminergik dopaminergic kortikal menyebabkan gejala negatif dan gangguan kognitif. Selain itu, disfungsi neurotransmitter lain seperti glutamat dan GABA juga terlibat dalam patogenesis. Ada pula bukti yang menunjukkan adanya gangguan di struktural otak, termasuk penurunan volume materi abu-abu, pelebaran ventrikel, dan gangguan area-area seperti hipokampus dan korteks prefrontal. Kemudian saya akan melanjutkannya di kriteria diagnosis DSM-5. Nah, untuk mendiagnosis skizofrenia ini, menurut DSM-5, seseorang harus memiliki setidaknya 2 dari 5 gejala utama selama 1 bulan. Dengan gejala berlangsung, terus selama minimal 6 bulan. Gejalanya itu meliputi yang pertama itu ada delusi, halusinasi, bicara tidak terorganisir, perilaku motorik yang sangat tidak terorganisir atau katatonik. Kemudian ada juga gejala negatif seperti alogia, anhedonia, atau penurunan motivasi. Setidaknya dari satu gejala saja tersebut bisa berupa delusi dan halusinasi atau bicara tidak terorganisir. Kemudian saya akan melanjutkan diagnosis banding skizofrenia ini. Beberapa kondisi yang dapat menyerupai skizofrenia dan perlu dipertimbangkan dalam meliputi diagnosis. Yang pertama itu diagnosisnya itu ada gangguan skizoafektif, kemudian gangguan bipolar dengan gejala psikotik, gangguan depresi mayor dengan gejala psikotik, delusional disorder, gangguan psikotik singkat, gangguan kepribadian skizotipal, gangguan penyalahgunaan zat obat atau obat-obatan misalnya itu psikosis akibat amfetamin atau kokain. Kemudian ada juga gangguan neurologi seperti epilepsi lobus temporalis atau tumor otak. Tanda khas dan onset dari skizofrenia ini dengan gejala seperti delusi. Delusi itu adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian halusinasi, terutama halusinasi suara, serta pemikiran dan perilaku yang tidak terorganisir. Itu juga merupakan tanda-tanda utama dari skizofrenia. Nah, selain itu, gejala negatif juga ada penurunan kemampuan untuk merasakan kesenangan atau motivasi juga sering dijumpai. Onsetnya itu biasanya terjadi pada usia akhir remaja atau dewasa muda. Usianya itu sekitaran 20-an. Meskipun bisa muncul pada usia yang lebih muda atau lebih tua, pemeriksaan
Pemeriksaan penunjang dari skizofrenia ini meliputi yang pertama itu ada tes laboratorium, tes darah rutin, fungsi tiroid, gula darah, fungsi hati, atau ginjal juga untuk menyingkirkan penyebab medis lainnya. Yang kedua itu pemeriksaan penunjangnya itu ada pencitraannya seperti CT scan atau MRI otak. Yang dimana di sini untuk menyingkirkan tumor atau gangguan neurologis yang lainnya. Kemudian dilakukannya juga EEG untuk menyingkirkan epilepsi. Kemudian neuropsikologis, tes kognitif untuk menilai fungsi memori dan pemikiran. Dan juga ada skala penilaian gejala seperti PANSS atau BPRS. Pemeriksaan ini membantu dalam menegakkan diagnosis dan menyingkirkan kondisi lain yang dapat meniru gejala skizofrenia. Nah, tata laksana farmakologi dan non-farmakologinya itu, kalau farmakologinya, pengobatan utama skizofrenia adalah antipsikotik. Ada dua jenis utama antipsikotik tipikal generasi pertama. Seperti obatnya itu ada haloperidol dan chlorpromazine yang efektif untuk gejala positif tetapi memiliki efek samping ekstrapiramidal yang lebih tinggi. Kemudian ada antipsikotik atipikal generasi kedua, yang dimana obatnya itu seperti risperidon, olanzapin, aripiprazol, dan ini yang efektif untuk gejala positif dan negatif dengan resiko efek samping ekstrapiramidal yang lebih rendah, tetapi dapat dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan gangguan metabolik. Nah, tata laksana non-farmakologinya itu ada terapi kognitif seperti perilaku, di mana kita membantu pasien mengatasi dan memahami delusi atau halusinasi. Kemudian rehabilitasi sosial, membantu pasien belajar untuk keterampilan untuk biar berfungsi lebih baik dalam bermasyarakat. Kemudian kita juga harus memberikan dukungan keluarga, membantu keluarga dalam mendukung pasien dengan gangguan mental kronis. Kemudian terapi pekerjaan, untuk membantu pasien mencapai kemandiriannya. Kemudian pendidikan, di mana dilakukan psikoedukasi mengajarkan pasien dan keluarga tentang gangguan dan cara menangani gejala serta menghindari kekambuhan ini. Kemudian komplikasi dan prognosisnya itu dari skizofrenia yang tidak diobati atau ditangani dengan buruk dapat menyebabkan masalah seperti isolasi sosial, penurunan kualitas hidup, penyalahgunaan zat, perilaku bunuh diri, masalah kesehatan fisik, seperti misalnya diabetes dan penyakit jantung akibat gaya hidup tidak sehat dan efek samping pengobatan, serta ketidakmampuan untuk bekerja atau berfungsi secara mandiri. Nah, kalau prognosisnya itu, skizofrenia adalah gangguan yang bersifat kronis, tetapi pengobatan yang tepat, banyak pasien bisa mengalami perbaikan yang signifikan. Sekitar 20% pasien dapat kembali ke tingkat fungsi yang mendekati normal. Namun, sebagian besar pasien tetap mengalami beberapa derajat gejala dan disfungsi. Faktor yang mempengaruhi prognosis meliputi onset awal, riwayat keluarga, serta respon terhadap pengobatan. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.